Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Widyastuti dari kelas AK705, Analisis Laporan Keuangan Berbasis IT, dengan dosen Ibu Bunga Anissa Hararet. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban UTS ALK berbasis IT. Yang pertama, apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Dalam ALK, kita akan mempelajari mengenai bagaimana mengidentifikasi, menilai, mengolah, dan membandingkan informasi laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja, dan prospek masa depan perusahaan. Yang mana ini nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, dan analisis kelayakan investasi. Dalam ALK, ini kita akan menganalisis neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan CALK. Dalam ALK, kita akan mempelajari cara untuk yang pertama, memahami kesehatan keuangan perusahaan. Di sini kita akan melihat apakah posisi keuangan perusahaan sehat atau beresiko, baik saat ini maupun di masa depan. Nah, ini kita bisa lihat dari aspek likuiditasnya atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, kemudian solvabilitasnya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan ketergantungan terhadap utang, dan profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua, menilai kinerja operasional. Dalam ALK, kita akan mempelajari kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan menjalankan operasional. Dilihat dari efisiensi operasionalnya, yaitu seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua, analisis tren laba. Jadi untuk menilai perubahan pendapatan dan laba dari tahun ke tahun untuk melihat pola pertumbuhan atau penurunan. Kemudian yang ketiga, teknik dan metode analisis. Yang pertama ada analisis horizontal, ini membandingkan kinerja antar tahun atau time series analysis. Kemudian ada analisis vertikal, melihat proporsi setiap akun terhadap total laporan. Kemudian ada analisis rasio keuangan untuk menilai kemampuan bayar, struktur modal, dan profitabilitas. Dan ada analisis benchmarking atau cross-sectional, itu membandingkan kinerja dengan pesaing. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ALK juga dipelajari untuk membantu berbagai pihak mengambil keputusan. Contohnya untuk investor, untuk menilai kelayakan investasi, dibeli atau dijual. Kemudian kreditur untuk melihat apakah perusahaan layak untuk diberikan pinjaman. Kemudian manajemen untuk menentukan strategi peningkatan atau perbaikan. Kemudian regulator untuk memantau kepatuhannya. Kemudian pemegang saham untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik dan berorientasi profit. Kemudian yang kedua, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan? Nah, yang pertama tahapannya itu adalah kita mengumpulkan dan memahami laporan. Kita mempelajari neraca, laba rugi, arus kas, CALK, kemudian konteks bisnisnya dan industri perusahaan. Kemudian kita melakukan analisis awal. Jadi kita meninjau informasi tadi untuk memperoleh gambaran umum, meliputi tren penjualannya atau tren laba, perubahan asetnya, posisi kas. Kemudian yang ketiga menggunakan teknik analisis keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal, seperti tadi membandingkan kinerja antar tahun untuk melihat pola pertumbuhan, penurunan, atau perubahan biaya, atau konsistensi pertumbuhan pendapatan. Nah, contohnya kita membandingkan penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya untuk melihat laju pertumbuhan penjualan. Kemudian yang kedua, analisis vertikal. Jadi kita mengubah setiap pos laporan keuangan menjadi persentase dari total untuk menilai struktur biaya dan komposisi keuangannya. Contohnya, persentase beban gaji terhadap total penjualan atau persentase HPP terhadap total penjualan untuk menilai efisiensi biaya. Kemudian yang ketiga, analisis rasio keuangan. Ini untuk menghitung dan menginterpretasikan rasio untuk menilai berbagai aspek perusahaan. Dari segi likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Itu misalnya ada current rasio. Kemudian solvabilitas yang kemampuan membayar utang jangka panjang. Contohnya ada debt to equity rasio. Kemudian profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Contohnya net profit margin. Kemudian
Untuk efisiensi, efektivitas penggunaan aset, contohnya ada inventory turnover. Nah, rasio ini nanti akan dibahas di bagian yang ketiga. Kemudian yang keempat, analisis benchmarking. Jadi ini membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau rata-rata industri untuk melihat posisinya di pasar. Yang pertama, untuk yang rata-rata industri itu kita membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri untuk melihat posisinya dibandingkan pesaingnya, apakah lebih baik, lebih buruk, atau sama. Kemudian kalau yang antar industri, ini kita membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan industri yang berbeda. Di sini kita untuk melihat mana yang lebih efisien atau lebih menarik untuk berinvestasi. Kemudian yang keempat, menganalisis arus kas. Jadi kita menilai apakah perusahaan itu mampu menghasilkan kas dari operasi, kemudian bagaimana ketergantungannya pada utang, bagaimana kemampuannya mendanai ekspansi atau membayar kewajiban. Dan yang kelima, menilai risiko dan prospek. Nah, dalam tahap ini kita mengidentifikasi risiko utama, seperti likuiditasnya, solvabilitasnya. Kemudian kita menilai potensi pertumbuhan atau keberlanjutan perusahaan ke depannya. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan. Jadi, hasil analisis itu dirangkum dalam bentuk kondisi keuangan saat ini, perkembangan antar periode, posisi dibanding industri, dan rekomendasi keputusan. Kemudian bagian yang ketiga adalah rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Jadi yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada current ratio. Itu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar menggunakan aktiva lancar. Nah, di sini semakin tinggi itu semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan semakin liquid gitu. Kemudian untuk yang quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, ini dia semakin tinggi juga semakin baik. Karena ini juga menunjukkan bahwa perusahaan liquid dan resiko gagal bayarnya itu kecil. Kemudian kalau yang kas rasio itu mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan kas dan setara kas yang benar-benar siap dipakai. Ini dia semakin tinggi juga semakin baik karena dalam rasio ini pokoknya dia semakin tinggi semakin baik karena menunjukkan perusahaan yang semakin liquid. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini ada debt to asset ratio. Ini menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Nah, dalam hal ini kreditor lebih suka untuk rasio yang rendah karena ini kalau misalnya perusahaan itu terjadi likuidasi, itu kerugiannya yang diterima oleh kreditor semakin kecil. Kemudian time interest earn ini mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga tahunan dari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Nah, ini dia semakin tinggi itu juga akan semakin baik karena resiko gagal bayarnya juga akan semakin kecil. Kemudian, debt to equity ratio ini mengukur perbandingan pendanaan dari utang dan dari modal sendiri. Nah, semakin tinggi ini lebih beresiko bagi kreditor, tapi bisa juga baik bagi perusahaan kalau misalnya perusahaannya itu menggunakan utangnya untuk ekspansi atau untuk membiayai kegiatannya. Kemudian yang ketiga, rasio aktivitas atau turnover. Ini untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Di sini ada fixed asset turnover, mengukur efektivitas aset tetap menciptakan penjualan. Nah, ini dia semakin tinggi juga semakin baik, karena artinya kemampuan aktiva tetap atau aset tetap menghasilkan penjualan semakin tinggi. Terus total aset turnover ini mengukur kemampuan seluruh aset menghasilkan penjualan. Ini dia juga semakin tinggi semakin baik karena penjualannya semakin tinggi juga. Kemudian inventory turnover ini mengukur kecepatan perputaran persediaan. Rasio ini semakin tinggi juga semakin baik karena menunjukkan perputaran persediaannya itu cepat. Kemudian days sales outstanding ini mengukur kecepatan penagihan piutang. Nah, ini semakin kecil, dia semakin baik. Rasionya semakin rendah, semakin baik karena itu menunjukkan bahwa penagihannya itu cepat.
Kemudian yang keempat, rasio profitabilitas. Ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan, aset, dan modal. Nah, yang pertama itu ada gross profit margin. Ini untuk mengukur laba kotor yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar dia juga akan semakin baik, karena artinya perusahaan dapat menghasilkan laba kotor yang besar dari penjualan. Kemudian net profit margin ini mengukur persentase laba bersih dari setiap penjualan. Ini semakin besar juga semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang besar. Kemudian basic earning power ini mengukur kemampuan aset menghasilkan laba sebelum dikurangi bunga dan pajak. Ini dia semakin besar juga semakin baik karena artinya kemampuan menghasilkan laba juga besar. Sekian pemaparan UTS-ALK berbasis IT. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.